Tanaman nilam itu adalah tanaman semak-semak gitu. Nah, tapi dia mengandung minyak. Tanaman nilam ini kalau di garis khatulistiwa ini yang terbaik dunia. Karena yang dicari itu adalah pacoli alkoholnya. Pacoli alkohol ini adalah untuk pencampur parfum, bikin parfum, sabun, sampo, odol gigi, deterjen ini. Ya, itu adalah perekatnya adalah minyak pacoli alkohol ini. Yang lebih membutuhkan adalah perusahaan yang ada di Amerika sana, termasuk Paris sendiri. Yang parfum Paris yang terkenal itu biangnya dari minyak nilam ini. Mekar sebagai kabupaten pada 2003, Pasaman Barat merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang dilintasi garis imajiner Khatulistiwa. Berkah alam nagari ini ditandai dengan Tugu Khatulistiwa di Kecamatan Kinali pada 1982. Iklim tropis Pasaman Barat dengan terik matahari sempurna membuat ratusan hektar perkebunan nilam tak pernah berhenti memproduksi minyak asiri. Tanaman merambat dengan tinggi maksimal setengah meter ini menjadi satu-satunya minyak asiri dengan nilai jual tinggi. Tak heran jika sejak zaman kolonial Belanda, penduduknya bercocok tanam nilam sebagai gantungan hidup. Saya mempunyai lahan seluas, yang pertama lahan saya sekitar 2 hektar lebih yang lahan aku sendiri punya, yang telah aku tanam nilam. Ya, sebelum bertanam nilam di sini, kita telah melihat masyarakat di sini yang paling banyak waktu itu menanam padi, jagung. Ada rencana seorang petani untuk membawa masyarakat ini untuk menanam nilam. Ada perkembangan nilamnya di sini oleh masyarakat di sini, ikut semua tanam nilam. Kalau dengan hasil panen yang dulu seperti jagung dengan padi, itu hasilnya memang agak lama dipanen. Sekali 6 bulan kalau jagung dengan padi. Bisa dilakukan setiap hari untuk menanam nilam, di mana lahan yang kering, di mana lahan jagung yang siap ditanam sudah berumur jagungnya 2,5 bulan, baru jagungnya itu bisa ditanam nilam di bawah jagungnya itu, Bu. Di bawah jagungnya bisa ditanam nilam. Membuka lahan di hutan untuk menanam nilam kini sudah tidak lagi dilakukan. Pertumbuhan bibit nilam yang tak boleh langsung terkena cahaya matahari berlangsung di sela-sela tanaman jagung. Dulu mereka tuh sering menggundul hutan, jadi berpindah-pindah, jadi lama-kelamaan hutan ini bisa habis. Nah, jadi saya pelajari dengan kawan-kawan, rupanya minyak nilam ini lebih membutuhkan cahaya matahari 90%. Nah, artinya memang kenapa digandeng dengan jagung, agar bisa untuk pelindungnya selama 2 bulan. Tanaman nilam yang mengandung banyak minyak asiri dipanen saat berusia 5 bulan. Setelah proses penyincangan, cacahan nilam dibiarkan mengering selama 4 jam. Tidak semua petani mencacah nilam dengan mesin. Masih ada beberapa orang yang melakukannya secara manual. Sebelum dicacah, nilam dijemur terlebih dulu. Tanaman nilam itu adalah tanaman semak-semak gitu. Nah, tapi dia mengandung minyak. Nah, ini yang membuat dibudidayakan. Nah, dulu nggak seperti ini. Ditanam-tanam budaya gitu, tumbuh liar gitu aja. Nah, sekarang udah dibudidayakan ya, karena nilai ekonomisnya tinggi. Nah, petani
rajin menanam nilam sekarang. Nah, yang ada terkandung dalam minyak nilam adalah pacoli alkohol. Pacoli alkohol ini adalah semacam untuk pencampur parfum, bikin parfum, sabun, sampo, odol gigi, deterjen ini, itu adalah perekatnya adalah minyak pacoli alkohol ini. Nah, yang pacoli alkohol ini yang ada di nilam. Di tempat-tempat penyulingan biasanya terdapat 2 ketel besar untuk menguapkan minyak dalam daun dan batang nilam yang telah dikeringkan. Ketel penyulingan dimodifikasi dengan sistem pengairan yang dapat terus mengalir selama proses berlangsung hingga 6 jam. Dalam proses ini, petani kerap membutuhkan tenaga bantuan, terutama untuk mengatur dan menjaga laju pembakaran tetap stabil selama pemasakan nilam. Kalau kita mulai masak, mulai masuk jam 8 sampai jam 6, 3 masakan itu. Ya kan kita kan main api, jadi kita rebus dulu airnya. Jadi yang kita harapkan uapnya ke atas. Jadi uapnya itu melalui selang minyak itu harus dikasih air yang dingin. Kalau nggak ada air nggak jadi kita masak lagi, Bu. Jadi kalau air itu untuk pendingin itu, air mengalir itu. Ya kalau dari penyulingan kita mah kayak sulingan ini sama orang apalah namanya itu, dimasukkan air dulu, dipanaskan dulu, baru kita tagakkan tongnya selama 6 jam. Kita ambil minyaknya lagi. Kalau dalam satu tong itu lebih kurang 35 kilo, dimasak selama 6 jam, hasilnya cuman kadang-kadang dapat 1 kilo minyak. Untuk minyaknya Pak. Di tengah geliat budidaya nilam di Kabupaten Pasaman Barat, petani masih dihadapkan persoalan harga minyak nilam yang cenderung tidak stabil. Tak sedikit petani menjual minyak nilam ke toke atau pengepul yang tidak sesuai dengan harga pasar. Karena itu, koperasi-koperasi seperti Mas Penny, Masyarakat Peduli Nilam, lalu dibentuk. Awal mulanya Mas Penny ini berdiri berdasarkan rapat-rapat masyarakat. Masyarakat ini jenuh dengan harga-harga nilam ini. Dan tengkulaknya itu aja. Akhirnya petani ini setuju dengan mendirikan namanya Mas Penny. Mas Penny ini adalah singkatan, kepanjangannya adalah Masyarakat Peduli Nilam. Dulu kalau nggak setahun 98 itu pernah tembus harga 1.200.000. Tapi dengan harga 1.200.000 itu rame-rame nanam nilam. Sekarang harganya udah mulai stabil. Ya harga terbawah di tingkat petani itu harganya sekitar 450. Tapi petani mengeluh juga karena petani itu inginnya harganya di atas 500. Nah ini yang kita coba mengangkat harga ini ya. Kita sekarang udah mulai membeli harga 500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Kita pun pola membelinya juga kita beda dengan toke itu. Toke kan nunggunya di pasar tradisional. Petani datang, mereka beli. Sekarang kita nggak jemput bola ke rumah masing-masing, rumah anggota kelompok kita. Biar kita jemput bola. Jadi harga tuh petani itu jelas kita mana petani nilam tuh. Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah dianugerahi lintas garis khatulistiwa. Jadi ini adalah salah satu titik khatulistiwa. Jadi ada kelebihan di daerah khatulistiwa di Dengan Eling, apalagi untuk tanaman nilam.
tanaman nilam ini kalau di garis khatulistiwa ini itu boleh kita katakan yang terbaik dunia. Karena yang dicari itu adalah pacoli alkoholnya. Di sini PA-nya itu sampai 49,75. Itu kan hasil labor dari Balitro yang kita sampaikan. Yang kalau 49,75 tidak ada di daerah lain di Indonesia. Ini PA-nya di angka 34. Kalau kita berpedoman kepada Aceh, dia cuma dapat 34. Kalau Sulawesi 27 sampai 26 PA-nya. Jadi sangat menguntungkan sekali tanaman nilam di Pasaman Barat ini. Kita timbang dulu Pak ya. Iya Pak. Padahal sekarang ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan kami Mas Penny dengan SNI, kita diundang juga dengan SNI untuk menentukan SNI dipatok 30% PA-nya. Nah, standarnya minimalnya 30%. Mau lebih silahkan. Tapi kita di Pasaman Barat nggak ada yang 30%, di atas 30%. 34 startnya, 34%. Artinya kita di rata-rata di atas SNI. Saya bayar lagi Pak. Ini yang dicari sama pengusaha-pengusaha yang perusahaan parfum, mau sampo, terutama perusahaan Unilever. Unilever itu hampir rata mereka tuh pakai minyak nilam. Nah, ini yang nggak tahu petani. Gunanya untuk apa? Petani di sini cuma nanam. Nah, untuk apanya? Karena di sini nggak ada produk hilirnya, belum bisa diolah di sini. Nah, ini yang saya suluhkan ke petani. Gunanya minyak nilam ini. Jadi petani paham, berarti minyak nilam ini dibutuhkan dunia. Nah, ini yang saya suluh ke petani. Nah, yang lebih membutuhkan adalah perusahaan yang ada di Amerika sana. Nah, termasuk Paris sendiri. Yang parfum Paris yang terkenal itu biangnya dari minyak nilam ini. Dalam kesehariannya, petani nilam di Kabupaten Pasaman Barat hampir tidak mengeluarkan modal bertanam nilam. Selain ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk ditanami nilam, petani hanya membutuhkan pucuk daun nilam untuk ditanam kembali. Unsur hara tanah sudah terpenuhi dengan sistem tanam tumpang sari. Ladang jagung berumur 2 bulan menjadi tanaman pendamping yang ideal bagi pertumbuhan pucuk nilam. Selama 2 bulan masa pertumbuhannya, pucuk nilam dapat memaksimalkan limpahan sinar matahari melalui rimbun tanaman jagung. Pamor kandungan pacoli alkohol minyak nilam Pasaman Barat yang di atas standar nasional Indonesia membuat sejumlah daerah tetangga tertarik untuk mengadopsinya. Dinas Perkebunan Pasaman Barat pun bekerja sama dalam pengadaan bibit nilam di tempat pembibitan plasma di Jorong Bukit Nilam, Kecamatan Pasaman. Di plasma ini sebenarnya sudah lama, Bu, sudah lama. Yaitu ada beberapa kelompok tani yang melakukan pembibitan juga. Dan alhamdulillah di tahun ini dikasih kepercayaan lagi. Nah, itu dia kerjasama tadi yang khusus tadi yang spesifik tadi dari Balai Benih Balitro itu. Itulah yang ilmu yang kita dapat. Beginilah pola pembenihan nilamnya, begini caranya. Di tempat kami di plasma ini ataupun di Pasaman Barat kan tingkat panas matahari kan dikatakan sangat tinggi, atau kami bahasa orang kami ini ekstrim itu, Bu. Ekstrim panas bisa ekstrim dingin. Nah, jadi kita ini datang dikatakan bibit dari nilam ini, itu memang kita nggak partai besar, Bu. Setiap harinya kemampuan dari tenaga pembibitan ini berapa sih sanggupnya supaya dia tidak bermalam bersisa, bibitnya harus selesai. Gitu. Jadi
kita persiapkan dulu dari medianya ya, tanah, kita isi ke polybag, kita susun dalam bedengan namanya ini. Kita siapkan semuanya untuk dikatakan rumah plastiknya, Bu. Ya, rumah plastik atau kalau bahasa medisnya inkubator namanya kan gitu ya. Nah, itu karena mengantisipasi kalau seandainya tidak ditutupin dengan plastik putih atau rumah kaca tadi dan dia kasih naungan atas, batang ini bisa katakan kering, Bu. Nah, jadi memuai kadar airnya itu untuk pertumbuhannya terkurang. Jadi kita tutup lah. Ya, dengan banyaknya permintaan bibit nilam, Mas Penny gandeng ke Dinas Perkebunan Pasaman Barat. Ya, Dinas Perkebunan Pasaman Barat, mereka gandeng, entah itu namanya perusahaan yang lain, agar dia, karena yang kalau dari pemerintah, yang dari petani-petani nanti yang ada di provinsi lain, mereka kan mintanya harus ada semacam ada berbadan hukum, pengadaan itu ya pemerintah lah ngurus itu ya. Yang penting Mas Penny ada di situ. Nah, yang untuk dari bibit nilam ini ada dua jenis. Itu dari pucuknya, dari pucuk tanaman induk nilam tadi ini ya sekitar 30 cm, kurang lebih 30 cm kita potong. Dan batang tuanya dari mulai 10 cm dari batang tua ke atas, arah ke atasnya itu 30 cm juga. Nah, itulah kita ambil. Jadi jenis nilam tadi ini, bibit nilam ini bisa dikembangkan pucuk dan batang. Nah, itu kita spesifiknya kita harus lihat dulu perkembangan dari tanaman nilam itu sendiri. Tanaman sendiri apakah dia pengembangan cabang atau sempurna? Dikatakan sempurna itu dia bagus dan ketinggiannya itu bisa dikatakan hampir menjelang 90 cm. 90 cm. Nah, di situ kita lihat dulu apa sih yang terdapat serangan hama penyakit di kata nilam itu sendiri, pohon induknya. Kita lihat kalau itu udah terkena radius 5 meter itu satu lingkaran itu nggak bisa lagi diambil untuk bibit. Itu pun tanaman induk nilam tadi ini harus ada verifikasi dari yang namanya Balitro dari Bogor, kita juga nggak tahu Balitro, dan juga sama Dinas Perkebunan setempat. Nah, kalau dari diverifikasi oleh Balitro dan Dinas Perkebunan, barulah kita dari bagian pembibitan ini memilih lagi yang disempurnakan lagi gitu dari jenisnya. Perlakuan khusus dalam proses pembibitan ini membuat bibit nilam siap ditanam setelah berusia 45 hari saat akar-akar muda nilam sudah mulai menjalar. Nah, ini Pak, kita dari Jambi mau ngambil bibit nilam ini Pak. Oh ya, silakan. Berapa? Kalau sekarang Mas Penny udah 50% dari petani yang ada di Pasaman Barat ini. Nah, itu sekitar 49 kelompok tani sudah terbentuk, ya, sudah bergabung dengan masyarakat peduli nilam. Nah, ini yang setiap bulan, setiap tahun terus bertambah. Dengan petani sudah sadar mau disuluh ini itu sampai dengan pemasaran. Kita bantu juga sampai dengan pemasaran. Seluruh kapasitas di Pasaman Barat itu mencapai 50 ton per bulan. Kalau dengan anggota Mas Penny sendiri itu 30 ton satu bulan. Ini yang kita kelola dengan 30 ton. Sekarang kami dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajukan namanya indikasi geografis, IG. Nah, ini adalah peran pemerintah. Kami bergandengan tangan dengan pemerintah. Sekarang kita udah ajukan IG, indikasi geografis, untuk melindungi nilam yang terbaik di Indonesia ini. Malah di dunia, di Provinsi Sumatera Barat. Mereka udah mengarah ke sini. Karena minyak nilam ini termasuk minyak asiri. Mereka udah bikin perdanya. Dari provinsi udah bikin perda untuk wilayah Pasaman Barat adalah sentra nilam.